Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kami akan memaparkan sebuah makalah kami yang bertemakan memahami Undang-Undang 1945 yang beranggotakan Yulia Hanin, NIM 4221138, Hasna Nabila Zahroh 4221145, Sri Hesi Rahmawati 4221147. Sejarah Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 disusun dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disebut BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Ziunbi Tyosakai. Latar belakang terbentuknya Konstitusi Undang-Undang 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Memberikan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah Ikrar Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945 yang materinya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Penyusun pada tanggal 22 Juni 1945. Kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 yang materinya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang tanggal 16 Juni 1945. Ketiga, pemilihan Presiden Persiapan Kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pengertian Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 ialah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 sering disebut dengan UUD Proklamasi. Dikatakan demikian karena pembentukannya berbarengan dengan lahirnya negara Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Fungsi Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 menempati posisi tertinggi dalam kerangka sistem hukum atau hierarki sistem hukum di Indonesia. Dalam pengertian ini, UUD 1945 juga memiliki fungsi kontrol dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 mengatur apakah standar hukum yang lebih rendah sesuai standar hukum yang lebih tinggi atau tidak. Konstitusi juga berfungsi sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara diatur, dibagi, dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, pejabat publik, dan warga negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah jika ada masalah yang berkembang seiring dengan perubahan zaman. Jalan satu-satunya adalah dengan merevisi Undang-Undang 1945. Sidang Tahanan MPR. Yang pertama, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999.
Yang kedua, amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 7 Agustus sampai 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Tujuan perubahan UUD 1945 sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, ekstensi negara, demokrasi, dan hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Pada saat UUD 1945 diamandemen dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, secara historis, yaitu pada mulanya Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPUKI dan PPKI sebagai undang-undang yang bersifat sementara karena dibuat dan ditetapkan dalam keadaan dan suasana tergesa-gesa sehingga dianggap tidak lengkap. Yang kedua, secara filosofis, yaitu materi-materi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercampur aduk dari berbagai gagasan yang kadang-kadang saling bertentangan. Hal ini disebabkan para pembuat Undang-Undang Dasar 1945 atau anggota BPUPKI dan PPKI berasal dari latar belakang macam gagasan yang berbeda pula dan mengakibatkan timbulnya berbagai perbedaan. Yang ketiga, secara teoritis. Secara konstitusionalisme, kebebasan konstitusi suatu negara pada hakikatnya ialah membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Tetapi dalam Undang-Undang Dasar 1945 kurang menonjolkan pembatasan kekuasaan, melainkan lebih menonjolkan prinsip prinsip totalitarisme. Yang keempat, secara yuridis. Sebagaimana lazimnya setiap konstitusi, maka Undang-Undang 1945 juga telah mencantumkan klausul Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri seperti yang terdapat dalam pasal 37. Yang terakhir, secara praktis politis, bahwa sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, dalam praktiknya Undang-Undang Dasar 1945 sering mengalami perubahan dan penyimpangan dari teks aslinya, baik pada masa 1945 sampai 1949 dan 1951 sampai 1998. Bahkan praktik politik sejak 1959 sampai 1994, Undang-Undang 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasalnya yang bisa menimbulkan multi interpretasi yang telah dimanipulasi oleh pemerintah yang ingin berkuasa. Tujuan amandemen Undang-Undang 1945. 1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. 2. Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum. 4. Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi ekstensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi. 5. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa
sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa negara Indonesia, sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Baiklah, sampai di sini PPT kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.